menafikan bahwa sebenarnya kita mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Jadi dengan tingkat produksi dan dengan teknologi yang ada sekarang, nah harusnya petani-petani didorong, dirangsang sehingga mereka lebih bergairah untuk mengolah lahan-lahan mereka dengan tingkat produksi yang cukup sehingga kita bisa menjadi swasembada pangan, ya, bisa swasembada kita terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam negeri ini. Nah, jadi oleh karena itu impor, ya, impor yang digagas oleh Menteri Perdagangan ini jauh dari semangat kita berswasembada, ya, dan itu betul-betul membuat hidup petani menjadi tertekan. Jadi sebenarnya kita mau membangun untuk siapa sih? Ya, kan untuk rakyat, ya, supaya bangsa ini kuat. Oleh karena itu tidak ada aspek yang mendukung bahwa impor beras ini menguntungkan petani. Ini semata-mata hanya gelintir orang saja. Nah, saya dari awal melihat bahwa presiden sudah bersikap bahwasanya impor produk-produk asing itu harus dihindari, ya. Nah, sekarang beras, ya kan. Nah, beras ini yang jelas-jelas kita mau panen, kenapa diimpor? Nah, jadi oleh karena itu saya menyarankan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Presiden harus konsisten lah, ya, jangan sampai mengatakan sesuatu tapi kemudian tidak terrealisasi di lapangan. Dan Menteri itu harus mampu menerjemahkan maunya Presiden. Tapi kalau Presiden diam terhadap ikhtiar impor ini, berarti diamnya Presiden bisa juga menunjukkan persetujuan. Nah, ini kan berarti inkonsisten. Nah, oleh karena itu kita ingin semua langkah-langkah ini harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk para petani-petani kita. Untuk menghentikan apa harus dilakukan? Ya, sebenarnya ini kan bermula karena ada kebijakan kuota-kuota impor. Ya, nah kuota-kuota inilah yang menjadi rebutan para cukong-cukong, ya, pengusaha-pengusaha. Nah, oleh karena itu agar supaya impor ini betul-betul bisa dikendalikan, maka kuota-kuota impor beras itu harus di stop, ya, harus dihapuskan, ya, karena kuota itu di situ terjadi rebutan, ya, terjadi semacam ya seperti orang mendapatkan kuota itu kemudian ada fee dan sebagainya, sehingga betul bahwasanya sepertinya ada mafia, ya, ada mafia impor. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, stoplah kuota-kuota ini. Jadi kalau memang negara sedang butuh, ya langsung saja negara yang mengimpor, katakanlah itu langsung Bulog misalnya. Jadi Bulog mengerti, paham, ya, dengan data-data, dengan gudang-gudang yang dia miliki, sehingga seperti dulu zaman Pak Harto juga pernah impor, ya kan. Tapi itu betul-betul terkendali, ya. Harus menjaga betul-betul nasib petani, ya. Karena memang waktu itu semata-mata karena kurang diimpor, bukan seperti sekarang stok beras sedang banyak, petani sedang mau panen, kenapa harus impor, gitu. Oke. Ada kekhawatiran nggak buat petani yang saat ini sedang panen terus dilanjutkan dengan impor beras? Ya, jadi tadi saya mengatakan bahwa landasan basic kita berpikir itu adalah bagaimana petani kita itu makmur, bagaimana petani kita itu sejahtera, ya kan. Nah, salah satu itu adalah pada saat panen harga tetap terjaga sehingga income mereka itu boleh dikatakan memberikan keuntungan yang besar pada mereka, ya. Nah, tapi
kalau misalnya diimpor itu sudah pasti, ya sudah pasti impor itu menambah jumlah pasokan di pasar sehingga harga akan menjadi turun. Oleh karena itu rencana untuk mengimpor ini harus betul-betul di stop. Ya, jadi Menteri Perdagangan harus menunjukkan komitmennya terhadap rakyat. Alasan bahwasanya impor itu adalah strategi untuk mengatasi mafia beras, jangan-jangan impor itu justru bagian dari mafia itu sendiri. Gitu. Jadi menyelimuti, Pak ya. Ya, jadi ya berlindung. Ya. Jadi berlindung di balik jangan sampai merugikan petani gitu kan. Nah, justru sekarang kalau misalnya masa panen, inilah tugas Bulog bagaimana menyerap, ya kan? Kemudian bagaimana para spekulan beras yang bisa menghilangkan pasokan beras di pasar itu bisa lebih dikontrol, ya, dibandingkan dengan menambah pasokan di pasar, ya. Itu bisa mengacaukan. Itu juga termasuk dari tugas Kementan. Oh enggak, jadi kalau pertanian itu prinsipnya dia siapkan bibit, bagaimana mengolah lahan dengan bagus, ya kan? Bagaimana teknologi, bagaimana produksi meningkat. Nah, itu Mentan. Ya, tapi kalau udah menyangkut perdagangan, ya itu tugas Menteri Perdagangan. Mestinya, ya kan, Menteri Perdagangan itu dengan Menteri Pertanian itu bisa duduk dalam satu meja. Ya, jadi bagaimana data produksi? Ya, nggak bisa berdiri sendiri karena kan kita negara kesatuan, harus komandonya harus satu. Nah, dengan adanya semangat mau mengimpor, sementara sekarang di pihak produksi pertanian, Departemen Pertanian sudah mengerahkan seluruh tenaganya, tapi tidak dihargai. Saya pikir ini sebuah menunjukkan manajemen pemerintahan yang jelek gitu. Karena biar bagaimanapun organisasi pemerintahan itu kan efektif jika ada kesatuan komando. Jadi ada unity of command gitu. Nah, petani ingin maju, tapi dia subsidinya pupuk ataupun dia mendapat pupuknya sangat susah sekali. Gimana bisa maju mereka ini? Jadi begini, pupuk itu punya masalah sendiri, ya. Jadi masalah pupuk itu memerlukan satu manajemen sendiri. Ya memang harusnya pabrik-pabrik pupuk kita kapasitasnya harus ditingkatkan lah, ya. Jadi kalau kita sesuai dengan pertambahan penduduk, ya, mau menaikkan produksi petani, maka mau tidak mau pupuk itu harus tersedia dengan cukup. Nah, subsidi pupuk ini harus betul-betul sampai kepada petani. Ya, jadi petani ini mereka harus menjadi dilindungi betul-betul oleh negara, gitu. Karena ini betul-betul menguasai hajat hidup orang banyak, ya kan. Nah, oleh karena itu semua pabrik industri pupuk kita harus ditingkatkan kapasitasnya. Kemudian subsidi itu langsung ke petani, ya, langsung ke petani. Jangan sampai ada subsidi pupuk ini yang dinikmati oleh para pemilik kebun-kebun yang luas, ya. Nah, oleh karena itu prioritas utama memang adalah kepada petani ini. Nah, kemudian petani juga harus diintroduksi bagaimana menggunakan pupuk-pupuk yang istilahnya pupuk-pupuk yang bukan kimia, ya. Jadi organik, ya, pupuk-pupuk organik. Nah, saya kira ini sudah kaya, kita sudah banyak para ahli-ahli kita yang memproduksi pupuk organik ini. Nah, ini harus ditransfer kepada petani-petani, bagaimana mengolah lahan, bagaimana menyiapkan bibit yang tepat. Nah, kemudian bagaimana semua komponen-komponen sisa-sisa dari tani itu bisa digunakan untuk
pupuk organik sehingga lebih meringankan dan membantu produktivitas. Nah, saya pikir itu langkahnya. Ya. Ada nggak saran buat para pengusaha-pengusaha beras untuk masalah ini, Bang? Saran-saran atau himbauan? Ya, jadi kalau saran ya, karena ini menguasai hajat hidup orang banyak ya, kita harus mengutamakan ya. Jadi kita sana bagaimana semua kita mengutamakan produk-produk yang dihasilkan oleh petani-petani kita ya. Jadi pengusaha-pengusaha ya mereka harus istilahnya hulu hilirnya itu bisa harmonis ya, saling menguntungkan, bukan berkompetisi, karena berkompetisi itu biasanya mesti ada yang dikalahkan. Tapi ini kalau untuk petani-petani, bagaimana mereka itu bisa menikmati produksi yang mereka usahakan. Untuk harapannya Bang, gimana? Kenapa? Harapannya Bang. Untuk Ya. harapan saat ini para petani. Jadi kalau dilihat dari berita akan ada impor, itu petani terpukul. Ya, dia merasa loh, kok kita ini seperti tidak dilindungi. Gitu. Ya, kok kita ini seperti tidak diberi kesempatan untuk menikmati hasil produksi sendiri. Gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahwa kita harus mengutamakan produksi dalam negeri kita. Gitu. Karena dengan kita mengkonsumsi produksi dalam negeri itu sama dengan kita membantu para petani-petani itu. Dan sebaiknya memang untuk sektor pertanian di bidang produksi beras ini itu harus betul-betul petani lah yang menikmatinya. Ya, mereka lah yang harus menikmati karena sumbangan mereka terhadap bangsa ini menjadi sehat, bangsa ini menjadi kuat. Ya, mereka oleh karena itu mereka ini harus dilindungi. Ada hak petani ya Bang ya. Iya. Oke Bang, cukup Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih, Bang.